Olive, pengusaha, pedagang kena baca. Jadi baca itu dibagi-bagi nih, zaman sekarang. Kita baca ada TV, ada digital, ada buku. Kalau kita baca buku, kita melatih ekspresi kita, melatih naratif kita, imajinasi kita. Itu penting. Kita bicara ngelihat TV, itu hanya pendek, sebentar, dan tidak seperti baca buku. Demikian juga dengan digital, seperti Anda punya sekarang smartphone, whatever yang ada. Yang terlihat adalah scanning dengan browsing, ya enggak? Siapa begitu ngelihat, begitu Anda baca buku di digital atau tulisan-tulisan, rata-rata dia ada 11 link. Gitu kita baca, kalau kita tidak konsentrasi, kita lihat link yang lain. Link yang lain, kebaca yang lain, terus saja muter. Kalau kita tidak disiplin. Tadi betul yang dikatakan oleh Gina dan Olive bahwa harus fokus membaca itu. Baca itu penting untuk kehidupan. Saya ambil contoh ya, mungkin tidak ria pribadi saya. Saya itu menikah umur 19 tahun. Bukan saya sarankan Anda menikah, nanti hubungan dengan baca. Istri saya 1, anak saya 4, cucu saya 12. Itu karena membaca. Dan saya kaya karena membaca. Dengerin nih, SMA, saya umur 19, saya masuk UI. Tamat umur 16, masuk UI, Fakultas Hukum. Sama seperti teman-teman, saya takut berzinah, lantas saya menikah. Namanya Oli juga. Cantiknya seperti Oli dan Gina. Nah, waktu itu saya kerja sebagai supir taksi, sebagai wood carpenter, tukang meja buat. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita maju? Lantas saya masuk ke Citibank, sampai saya akhir mengatasi, membawahi 6 negara. Pertanyaannya dari SMA, bisa begitu kenapa? Baca. Zaman dulu saya masuk tahun 73 ke Citibank. Saya keluar tahun 86, lantas masuk ke RCTI. Saya di rootnya di sana, sampai terus. Pertanyaannya lah kena baca, tadi teman-teman kita, ibu apa gadis nih, kayaknya masih gadis nih. 2 gadis cantik ini menyatakan fokus, kita harus ekspresi. Saya bisa di Citibank sampai membawahi 6 negara karena membaca. Baca, baca, baca. Itu juga di Al-Quran mengatakan Iqra. Itu kuncinya. Dengan baca gitu, kena membaca, lihat TV, dengan di digital berbeda dia. Tetap sama ada baca, ada baca imajinatif, ada baca tadi adalah apakah literasi, yes betul, tapi baca mesti fokus. Jadi saya setuju dengan Gina mengatakan, orang mengatakan wah kita kurang biaya, betul, saya tidak punya smartphone, tuh lihat betul, tapi kalau kita betul-betul aktif, masuk membaca semua buku, fokus kepada bidangnya, saya contohnya yang saya bisa berhasil, alhamdulillah. Juga terlepas pada Allah ya, itu kunci utama pada Allah. Bisa berhasil, kena baca. Dan teman-teman di sini adik-adik serupa, karena negara kita ketinggalan loh. Tadi saya katakan tadi kita adalah literasi kita 60 ratingnya dibandingkan di atas South Africa. Jadi kita sangat ketinggalan. Nah teman-teman kalau mau maju, adik-adik sekalian, baca, baca, baca. Nah tadi terakhir mengenai apakah kan di Yayasan Orbit nih apply beasiswa, mungkin salah satu, saya ini jadi kepikiran aja, salah satu kriterianya yaitu sudah membaca berapa buku gitu mungkin, nggak tahu sih saya, silakan aja. Kita ada kriteria tentunya. Kriteria kita itu adalah kalau mau S1, kita tidak lihat dia mesti IP sekian, tidak. Yang kita lihat betul, dia punya kemauan, dia punya kemampuan, semangatnya tinggi. Dia bila bisa pintar seorang itu, tetapi kalau dia tidak kreatif, dia hanya pintar untuk dirinya. Tapi kalau dia kreatif dan semangat, dia bisa mengembangkan. Itu satu yang kita lihat, kita evaluasi tentunya. Tentu IP merupakan salah satu kriteria. Tapi lebih kepada bagaimana seorang itu punya semangatnya.
Kedua adalah kita melihat orang tuanya, tentu orang yang kurang sejahtera, itu kita bantu. Bukan berarti orang sejahtera tidak kita bantu, ada yang sejahtera tapi kita lihat dari segi indeks prestasi dia. Nah tadi masalah minat baca. Minat baca itu kalau Anda mesti mau, kriteria kita, mungkin ini salah satu baik ini, kita akan masukkan itu sebagai berapa buku telah dia baca minggu ini. Berapa buku telah dibaca bulan ini, mungkin menjadi kriteria ke depan, itu akan saya masukkan, karena penting. Itu belum kita masukkan. Nah dari sana kita dengan komunikasi digital sekarang, kita sudah di website kita akan digitalize, kita akan bikin TV, kita bisa komunikasi antar kota, antar provinsi dengan anak-anak bimbing kita sebut, dan orang tua bimbing juga. Jadi kembali adalah, terima kasih ini pertemuan ini, kita akan considerate untuk bisa masukkan minat baca sebagai salah satu kriteria untuk masuk ke kita. Dan kita berkompetisi dengan yang lain-lain juga. Tapi adik-adik sekalian, ini ada dari siswa mana nih yang pakai seragam? Ya? Oke, Sekolah Negeri 29. SMK. Nah, Anda SMK fokus kepada bidang-bidang tertentu ya, ada media, ada untuk sekretariat, ada komputer dan sebagainya, ada IT. Tapi kembali fokus. Benar, saya Islam, tapi di agama saya mengatakan baca, baca, baca. Itu adalah kunci, kata kunci untuk kita maju dalam segala bidang. Dan itu dasar fondasi untuk bangsa ini meningkat. Nah bagi orang tua, apalagi zaman sekarang ini pengaruh daripada digital, itu luas sekali, ada positif, ada negatif. TV juga demikian. Dulu saya di RCTI, sekarang hanya orang melihat komersial. Tidak sama dengan Undang-Undang Dasar 45 untuk mencerdaskan bangsa. Ada negatif kita sekarang, karena pengaruh daripada peraturan-peraturan undang-undang yang membuat orang hanya berpikir komersial, bisnis. Ini pengaruh global. Nah, Bapak, Ibu nih, saya lihat Ibu nih, kayaknya perhatikan bener nih, saya udah habis rambut saya nih Bu. Dulu saya ganteng, sekarang lebih ganteng. Bu, Ibu sekalian, Pak sekalian, pengaruh orang tua penting. Batasi lihat TV, begitu dia buka website, internet, monitor historinya, Bapak Ibu harus lebih penting atau mengikuti perkembangan digital. Kalau enggak, Ibu enggak bisa atasi dan pegang mereka. Terima kasih. Sementara kita kembalikan kepada... Oke, baiklah. Terima kasih semuanya. Nah, boleh tepuk tangan lagi. Selamat tepuk tangan. Sekarang saya mau lemparkan, mungkin di sini banyak sekali yang ingin ditanyakan, silakan untuk siapa saja, yang pasti tentang bahasan yang sudah tadi kita diskusikan di awal. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, baiklah. Dibantu sama teman saya di belakang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber Bapak Siregar, Ibu Gina, Ibu Olive, dan juga Ibu MC, dan juga rekan-rekan dan kawan-kawan yang hadir pada hari ini di Festival Habibie. Saya sangat tertarik dengan Bapak Siregar bilang tentang kita harus tingkatkan minat baca, dan juga itu ditekankan oleh Bu Gina. Tadi ada dikasih clue bahwa Eyang Habibie, Bapak Habibie itu punya pustaka. Tentunya pustaka ini mempunyai bacaan-bacaan yang sangat menarik. Nah, kami hari ini Bu, bawa full tim, istri dan juga anak-anak, kami memperkenalkan Habibie karena si abang suka sekali bermain Lego, khususnya membuat pesawat dan juga kapal. Kalau boleh Ibu, apa persyaratan untuk menjadi member di pustakanya Bapak Habibie atau Eyang? Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab langsung? Ya Pak, sebenarnya itu perpustakaan pribadi gitu. Tapi mungkin dari Yayasan Orbit bisa mungkin kerjasama bikin perpustakaan Habibie yang buat anak-anak. Tapi
nggak usah nunggu perpustakaan itu jadi dulu. Di Jakarta ini ada beberapa perpustakaan yang bagus, salah satunya di daerah Tim ya, Taman Ismail Marzuki itu bagus sekali. Tapi jelasnya sebenarnya kalau anak-anak yang mau suka baca, emang kasih buku sebanyak-banyaknya di rumah. Jadi Dek ingat, jadi selain minta beli Lego, minta banyak beli buku, oke? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya orang tua banyak banget yang suka nanya, gimana sih caranya bikin anak saya suka baca? Atau gimana sih Gin biar anak gue tuh kayak anak lo suka baca? Kalau masuk ke rumah saya, itu isinya buku. Jadi itu bener-bener ini tuh sofa, abis itu semua ya udah rak buku gitu. Jadi satu titik tuh karena anak saya asma, saya tuh sampai saya sama suami tuh udah pusing banget karena harus bagi-bagiin buku gitu. Karena udah kebanyakan. Nah, ya tapi itu ketika anak tuh paling males deh kalau cuman diomelin gitu. Ya udah cepetan baca buku, cepetan belajar, tapi kalau orang tuanya tidak melakukan hal yang sama. Anak disuruh baca tapi orang tuanya malas baca. Sama juga bohong gitu. Akhir ya anak ya monkey see what monkey do, monkey do what monkey see gitu. Ya kasih buku sebanyak-banyaknya, orang tuanya harus suka baca, udah pasti anaknya akan minimal kepenasaran, dan ketika dia menemukan buku yang cocok, dia akan cinta baca dan dia akan cinta buku. Gitu. Mau nambahin nggak Pak? Terima kasih Gina. Saya kalau lihat Gina bicara, saya terpukau, sampai terpaku. Benar-benar anak muda yang luas horizonnya. Tadi Bapak katakan perpustakaan ya. Saya rasa ide bagus itu. Sekarang seperti yang Gina katakan, perpustakaannya masih pribadi. Tapi yang Bapak katakan tadi mungkin baik juga kita bikin perpustakaan digital ya, on air, di mana nanti bisa kita buka member. Saya akan perhatikan itu. Saya akan bawakan dalam rapat untuk dibicarakan dan dimasukkan itu. Mungkin nanti saya minta Gina dengan Oli bisa bantu ya. Benar ya, berdua ya, insya Allah. Jadi kita lihat nih perkembangan tahun ini mudah-mudahan ada wujudnya. Tapi saya tertarik untuk kita masukin di bawah Yayasan Orbit.